Oh, segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Alhamdulillah. Nah ini dagingnya, oh, segar sekali. Ustadz, ready? ready. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan mendengarkan ya dan menonton satu video lucu ya. Buat saya ini sangat lucu sekali ya. Karena tidak ada bimbingan ya kepada orang yang baru masuk agama tertentu ini. Dan kebetulan ini Pace Papua ya. Pace Papua, saya tidak tahu suku apa dia ya. Karena saya memang lama di Papua. Tapi di video ini tidak disebutkan dia suku dari mana. Tetapi yang jelas teman-teman sekalian dia ini udah mu'alaf ya katanya. Lalu dia membawa kurban ya. Jadi dia bawa biasanya kan kambing, sapi gitu ya. Tapi dia bawa babi. Iya, yang dibawanya babi teman-teman sekalian. Oh, gemuk sekali babi. Ya, tapi jangan olok-olok. Ya, harga babi di Papua itu cukup mahal. Jadi ketika dia memberikan itu sesuatu hal yang luar biasa. Babinya itu waduh imut sekali ya, gemuk begitu ya. Jadi harganya itu nggak kurang dari 20 jutaan itu harga babi ya di Papua itu. Nah jadi dia sumbangkan itu di masjid teman-teman sekalian ya. Nah seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Nah ini dagingnya, oh, segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Ustadz, ready? ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Alhamdulillah. Nah ini dagingnya, oh, segar sekali. Ustadz, ready? ready. Mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Alhamdulillah. Nah ini dagingnya, oh, segar sekali. Ustadz, ready? ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Iya. Dagingnya, oh, segar sekali. Ustadz, ready? ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas Iya. kawin boleh nih. Kalian perhatikan teman-teman sekalian Iya. komentar-komentar ya. Nah ini dagingnya, oh, segar sekali. Ustadz, ready? ready. Namanya Ini Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Kurban kan? Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Dan kalian melihat bahwa ini seorang mu'alaf ya. Ya, saya tidak bermasalah ketika dia itu mu'alaf. Entah dia mungkin agama Katolik, atau agama Kristen, atau agama apa sebelumnya. Atau mungkin tidak beragama juga ya. Kita tidak ada persoalan di situ. Tapi yang lucu saja ya menurut saya, apakah memang tidak diberikan pemahaman ya. Jadi ini nampak sekali bahwa dia memeluk agama itu tanpa mengerti apa-apa. Dia masuk ke agama Islam itu karena tidak mengerti apa-apa. Jadi itu sangat salah ya. Karena selama ini kan mereka selalu katakan bahwa yang mu'alaf itu cerdas ya. Kayak otak komputer, kata Ustadz Ipung Atria. Tetapi kalau begini modelnya teman-teman sekalian, ini otak apa? Ya. Apakah ini juga disebut sebagai otak komputer? Dia pintar sekali begitu. Ya jadi saya rasa teman-teman sekalian yang salah di sini adalah tokoh agama, apakah itu ustadz atau umat Islam lah pokoknya yang mensyahadatkan dia. Jadi ini jadi pelajaran sebenarnya juga ya. Bahkan nilai positifnya saya bisa ngambil ya. Saya belajar dari sini
Artinya ketika ada orang Islam yang masuk ke agama saya, yaitu agama Kristen, itu tidak bisa asal-asalan. Harus dibimbing, harus dimuridkan, harus diarahkan, harus ditemani terus-menerus dan diajarkan tentang nilai-nilai kekristenan yang sebenarnya dan aturan-aturan apa yang ada di dalam ajaran agama Kristen. Itu tidak perlu dibiarkan begitu saja, tapi orang yang baru masuk ke agama kita tertentu harus diajar baik-baik. Dan teman-teman, kalau kalian melihat tadi itu komentar-komentar yang ya tentu orang-orang Islam yang berkomentar tadi, sehingga semua bagus-bagus ya. Oh, niatnya udah bagus. Allah Subhanahu wa taala akan catat ya. Dia memberikan dengan tulusannya karena tidak tahu gitu ya. Jadi yang salah jelas ya, bukan orang Papua ini atau yang mualaf ini. Yang salah adalah tokoh agamanya ya. Yang salah adalah orang yang membimbingnya masuk ke agama tertentu gitu. Ini lucu ya, babi gitu. Babi ini kan diharam-haramkan oleh umat Islam. Babi ini adalah makanan yang tidak boleh kecuali, nah itu dia ya, ada kecualinya kata Ustaz Abdul Somad. Kamu pilih makan babi atau pilih mati katanya? Oh, pilih makan babi aja lah. Ya, jadi boleh makan daging babi dalam waktu mendesak ya. Nah, teman-teman sekalian, tapi secara umum itu daging babi atau babi itu haram bagi umat muslim. Dan selalu mereka berdasarkan dengan Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Tapi teman-teman sekalian, itu mereka lupa dengan pelanduk, lupa dengan onta, lupa dengan kelinci gitu ya. Dan seterusnya dari Imamat pasal 11 itu, ikan lele itu tidak boleh dimakan karena dia tidak bersisik ya. Ikan gabus, belut gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, semua makanan-makanan haram di situ. Jadi kalau Islam hanya mengharamkan daging babi ini, kalau mereka berpatokan dengan Imamat pasal 11 itu sangat keliru ya. Tapi bagi orang Kristen apakah itu haram? Tidak, karena memang itu diperuntukkan kepada orang Israel ya. Jadi orang Israel pun itu bukan haram atau halalnya, tapi kalau nggak salah koser non koser, artinya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan ya gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, melalui video tadi itu kita bisa belajar ya, bahwa kita tidak boleh biarkan orang yang baru memeluk agama kita, agama apapun, mungkin orang masuk Islam ya, tidak boleh diabaikan oleh para ulama, oleh para ustadz. Itu harus membimbing sampai tuntas. Jangan sampai orang itu masuk ke agama, memilih agama tanpa paham agama yang anutnya gitu ya, yang dipilihnya gitu. Itu memang hak kebebasan ya untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Itu dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Nah ini bagaimana hikmatnya ya kepada orang Kristen, kepada saya secara khusus sebagai tokoh agama, ya ini jadi pelajaran buat saya. Jika ada orang yang Islam baru masuk ke agama Kristen, maka itu harus dibimbing sebaik-baik mungkin. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini benar-benar menjadi pembelajaran bagi kita. Karena selama ini yang menjadi klaim beberapa oknum ustadz dan juga para mualaf, mereka selalu mengatakan dan mengklaim bahwa yang mualaf itu adalah yang cerdas, yang paling pintar, karena mereka mengerti tentang kebenaran itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bagaimana seorang mualaf, apakah dia mengerti kebenaran itu yang sesuai dengan apa yang diajarkan di agamanya yang baru? Tentu saja tidak. Apakah itu dikatakan cerdas? Tidak, justru dikatakan itu bodoh. Nah, teman-teman, ini yang sering menjadi hal yang lucu dari kalangan mualaf ketika mereka mengklaim diri mereka sudah mengerti tentang kitab suci, baik kitab suci Kristen maupun kitab suci Al-Quran mereka. Nah, pada faktanya teman-teman, dua-duanya mereka tidak paham. Dan kita lihat bagaimana pekerjaan para mualaf akhir-akhir ini. Ketika mereka berpindah keyakinan, maka mereka selalu memiliki pengakuan yang menurut saya luar biasa ya. Seperti Ustadz Kainama dan teman-temannya yang lain. Mereka mengatakan bahwa mereka itu mantan pendeta,
ada yang mengatakan mantan misionaris, ada yang mengatakan mantan biarawati. Nah, teman-teman, selalu ada pengakuan yang seperti itu. Kenapa? Karena supaya ada panggung atau diberikan panggung kepada mereka untuk berbicara, untuk berbohong di agama yang baru mereka anut. Nah, jadi sampai sekarang itu menjadi hal yang lucu di mana-mana mereka berbicara, yang menjadi narasumber di setiap channel-channel YouTube itu para mualaf, khususnya Ustadz Kainama. Nah, awal-awalnya Ustadz Kainama ketika dia mualaf itu dianggap cerdas karena dia mengaku bahwa dia pernah kuliah atau pernah sekolah di Haifa, Israel, Belanda, dan Jakarta ya. Nah, teman-teman, pada faktanya endingnya dia mengaku sendiri dan kemudian dia klarifikasi bahwa dia tidak pernah sekolah. Nah, apakah itu dikatakan cerdas? Tentu saja tidak, justru itu dikatakan bodoh. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang muslim khususnya ya, jangan terlalu buru-buru percaya atau jangan terlalu cepat untuk percaya kepada para mualaf ketika mereka pindah agama dan kemudian mereka mengaku ini, mengaku itu. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan dan kiranya saudara-saudara kita yang sudah pindah dari kekristenan, ya selamatlah bagi mereka karena mereka tidak menjadi sampah lagi dalam kekristenan. Dan selamat datang bagi para murtadin yang selama ini luar biasa dalam memberitakan Injil Kristus. Dan mereka sama sekali tidak berbohong dan mereka bercerita apa adanya latar belakang mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.